Jadi ini baru saya lihat kurang lebih sekitar 2 hari ya teman-teman ya. Saya penasaran, waktu itu kan saya sampai ngelihat bahwa kok di kolam kura-kuranya nggak ada satu. Terus saya cari ya seputaran sini ya, sampai masuk ke gudang, ke kamar-kamar. Nah ternyata kok nggak ada. Akhirnya saya iseng-iseng saya bongkar ya guys. Nah pas saya bongkar ternyata dia ada di sini nih guys. Yo guys ya, selamat datang kembali di channel YouTube saya teman-teman. Hari ini kita akan bahas mengenai ini teman-teman. Jadi kura-kura snapping kita ya teman-teman ya. Jadi beberapa hari yang lalu mereka ada kedapatan hibernasi ya teman-teman ya. Kayak seperti waktu itu kan CST kita 2 ekor ini kemarin hibernasi. Nah ini sekarang giliran yang besar ya teman-teman. Teman-teman langsung lihat aja ke sini nih. Ini ya guys ya. Jadi bisa ngelihat langsung di sini. Kita pelan-pelan aja kita buka ya. Banyak batu-batuan guys. Nah, ya. Tuh. Jadi ini baru saya lihat kurang lebih sekitar 2 hari ya teman-teman ya. Saya penasaran, waktu itu kan saya sampai ngelihat bahwa kok di kolam kura-kuranya nggak ada satu. Terus saya cari ya seputaran sini ya, sampai masuk ke gudang, ke kamar-kamar. Nah ternyata kok nggak ada. Akhirnya saya iseng-iseng saya bongkar ya guys. Nah pas saya bongkar ternyata dia ada di sini nih guys. Nah bisa ngeliat sendiri ya kalian ya. Jadi ini dia menguburkan diri di sini, bukan berarti dia ini ya guys, apa namanya, tidur ya, bukan berarti dia, nah dia masih hidup ya, dia masih gerak-gerak nih guys. Jadi kalau menurut jurnal dari Turtle ya, jadi untuk CST dan AST adalah hewan kura-kura asli endemik dari Amerika ya guys. Karena di Amerika itu memiliki 4 musim. Jadi dalam 4 musim itu digunakan pada waktu musim dingin ini sekitar bulan November sampai bulan Februari. Mereka tuh melakukan hibernasi bertujuan untuk kematangan seksual mereka ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau mereka hibernasi itu mereka bertujuan untuk reproduksi ya teman-teman ya. Jadi untuk mating ya, atau mereka berkembang biak ya teman-teman ya. Jadi mereka harus membutuhkan hibernasi itu dulu. Nah ini teman-teman lihat di sini ya. Jadi dia nggak apa-apa nih, dia cuma hibernasi aja. Oke, nggak tahu untuk batas waktunya berapa lama. Mungkin teman-teman barangkali yang tahu langsung komen aja di bawah. Ini sementara saya taruh aja seperti biasa lagi. Ini kepalanya berarti di daerah sebelah sini guys. Ini di sini bagian ekor sih. Nah ini bagian ekor di sini ya guys. Ekor-ekornya masih gerak-gerak. Oke, kita langsung kuburin aja. Kita kuburin lagi supaya dia bisa hibernasi. Nggak tahu untuk waktunya kapan, nanti kurang lebih mungkin membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan ya teman-teman ya. Nanti pas 2 bulan itu nanti kita akan bangunin lagi ya teman-teman ya. Kita akan bangunin lagi supaya dia pulih kembali dengan reproduksi yang lebih bagus. Syukur-syukur ya teman-teman bisa langsung berproduksi ya teman-teman ya. Ini biasanya yang hibernasi itu mereka adalah female ya teman-teman, kura-kura betina. Jadi mereka hibernasi dulu untuk kematangan reproduksi mereka. Oke guys, sama satu lagi, ini kura-kura di bagian sebelah sini mereka terkena jamur ya guys. Kemarin terkena jamur parah dan saya baru menyadari. Kita langsung treatment aja. Ini di sebelah sini guys. Ini menggunakan betadine aja, karena betadine ini dia mengandung anti jamur ya. Jadi untuk teman-teman, kura-kura teman-teman yang terkena jamur atau parasit yang bisa menimbulkan luka pada permukaan kulit mereka, teman-teman bisa menggunakan ini. Saya juga treatment sulcata waktu itu menggunakan betadine juga, betadine yang ini ya teman-teman ya. Jadi treatmentnya itu
ini diencerin ke dalam air. Kita ambil air ya di wadah, kita encerin. Habis kita encerin, terus kita rendamin di situ kurang lebih sekitar 5-10 menit ya. Dan teman-teman harus pastiin jangan sampai keminum ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau keminum itu nggak terlalu fatal, cuman kan tetap aja ini obat luar, bukan untuk dalam ya. Jadi bukan untuk dikonsumsi. Jadi antiseptiknya ini untuk permukaan kulit aja. Dan ini relatif lebih aman dibanding air sirih ya teman-teman ya. Karena air sirih walaupun dia memiliki antiseptik secara alami, tetapi kalau terkena mata kura-kura itu sangat perih ya teman-teman ya. Jangankan kura-kura ya, kita kena air sirih aja matanya itu perih banget teman-teman. Apalagi kura-kura nanti bisa iritasi ya, garuk-garuk terus. Jadi barangkali teman-teman di rumah ada yang pelihara kura-kura air, mereka biasanya tidak asing dengan daun sirih ya. Mereka sering treatment itu menggunakan daun sirih. Apabila terkena jamur, terkena apa, langsung direndam air daun sirih. Tapi teman-teman juga harus hati-hati karena daun sirih itu kalau terkena mata itu sangat pedih, dan di kulit itu untuk kura-kura itu mereka seperti tersiksa ya teman-teman ya, perih sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lebih aman itu menggunakan betadine aja. Betadine seperti ini yang biasa, seperti obat merah biasa. Nah ini langsung ditaruhin aja di tempat yang luka ya. Oke guys, teman-teman lihat sini aja. Nah ini cara pengobatannya tinggal ditaruhin aja di tempat lukanya. Ini memang infeksi jamurnya udah parah ya, sampai terkelupas begini. Nah, itu kita kasih. Biasanya saya memang kayak seperti ini. Ini red belly kita waktu itu juga terkena jamur. Kita treatment seperti itu, ini udah sembuh ya guys. Nah ini jantan nih teman-teman. Ini waktu itu. Nah ini waktu itu terkena jamur. Aduh sakit. Nah ini juga terkena jamur waktu itu. Terkena jamur parah. Sakit. Nah ini terkena jamur parah, tapi sekarang udah sembuh tuh. Karapasnya udah bagus lagi. Terus juga udah berenang lagi. Cuman waktu itu memang belum separah ini ya guys. Ini lumayan parah, tapi dia nafsu makannya masih bagus. Jadi dia masih ada chance, masih ada kesempatan untuk pulih kembali ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk rutin untuk dijemur juga, karena dijemur tuh bagus untuk membunuh parasit-parasitnya ya. Oke, teman-teman. Saya rasa itu aja konten kali ini. Thank you teman-teman yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.